kami diserahkan tugas sebagai penyelenggara kegiatan sosialisasi program Sekolah Penggerak tahun 2021. Sebagai perwakilan panitia, kami senang sekali dapat membantu suksesnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Sekolah Penggerak. Kami ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan sosialisasi program Sekolah Penggerak kepada seluruh dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari Sekolah Penggerak ini. Manfaat utama tentu saja dalam rangka melaksanakan akselerasi atau percepatan peningkatan mutu pendidikan dengan beberapa tahapan yang dilaksanakan di Sekolah Penggerak yang pada ujungnya muaranya kita harap terjadi proses peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Terkait dengan program ataupun kegiatan sosialisasi Sekolah Penggerak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sangat baik dan bagus sekali. Kenapa? Karena memberikan pengetahuan, pemahaman kepada seluruh stakeholder pendidikan, khususnya kepala dinas pendidikan, mengikuti kegiatan ini agar program Sekolah Penggerak ini bisa dipahami benar oleh masing-masing provinsi dan kabupaten, sehingga nanti pelaksanaannya atau implementasinya di masing-masing daerah bisa terwujud dengan baik. Terutama ada akad kerjasama antara pusat dan daerah, ada sharing tanggung jawab, ada sharing anggaran, ada sharing program, sehingga ini yang harus dipahami betul oleh para kepala dinas pendidikan kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga program ini baik karena ingin mengangkat kualitas sekolah di seluruh Indonesia, terutama kualitas 8 standar pendidikannya. Sehingga ada sarprasnya, ada tindiknya, ada kurikulumnya, ada pembiayaan, sehingga semua bisa terwujud dengan baik. Program Sekolah Penggerak ini merupakan program yang secara program dirancangkan oleh pusat, tetapi pelaksanaannya, kunci pelaksanaannya itu ada di pemerintah daerah, dan ini juga seiring dengan otonomi daerah. Dan kelebihan dari program Sekolah Penggerak ini dari sisi peran pusat dan daerah, daerah diberi porsi yang sangat besar, mulai dari bagaimana memilih sekolah-sekolah mana yang akan ditetapkan, kemudian nanti pada saat pelaksanaan itu bagaimana pendampingan secara bersama-sama antara pusat dengan daerah dan juga UPT yang ada di daerah, termasuk pelaksanaan pendampingan tim pelatih ahli juga ada unsur dari pusat dan ada juga unsur dari daerah, sehingga menurut hemat saya untuk program Sekolah Penggerak ini daerah akan merasa memiliki program ini dengan sangat kuat. Sense of belonging dari daerah terhadap program ini akan sangat kuat. Lebih-lebih itu diikat dengan satu nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan pusat. Untuk sosialisasi Sekolah Penggerak ini kami memang mengapresiasi karena memang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk memberikan pemahaman terhadap dukungan provinsi maupun kabupaten kota, terutama dari kepala daerahnya, agar program Sekolah Penggerak ini bisa sukses. Dan berikutnya adalah dukungan kami adalah memberikan dukungan terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam hal di dalam memfasilitasi dokumen perencanaan dan penganggaran, di mana setiap tahun Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri terkait pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan APBD, sehingga nantinya pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam dokumen perencanaan dan penganggarannya dapat mendukung dalam Sekolah Penggerak ini di dalam penganggaran dan perencanaannya. Program Sekolah Penggerak ini kan sebetulnya merupakan program penyempurnaan dari program sebelumnya, ada sekolah model gitu ya, itu merupakan penyempurnaan. Tentunya manfaatnya itu karena intervensinya menggunakan melalui didahului dengan peningkatan sumber daya manusia, sehingga nanti tentunya ada pelatihan-pelatihan untuk
SDM di sekolah ya, ada kepala sekolah, ada guru, kemudian pengawas, penilik dan sebagainya, itu akan dilakukan peningkatan kapasitasnya dulu. Nah tentunya ada lebihnya di situ ya, sekolah lain tidak, di sekolah penggerak itu. Kemudian akan dilakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini intervensi dari yang akan dilakukan di sekolah itu banyak akan dilakukan, paling tidak ada 4 tadi, termasuk untuk nanti akan digitalisasi sekolah, kemudian perencanaan berbasis data, sehingga dengan pelaksanaan program itu tentunya sekolah akan banyak mendapat manfaat tadi dari sisi peningkatan sumber daya manusianya, dan sekolah itu akan menjadi rujukan sekolah lain untuk mengembangkan program sekolah penggerak. Dan tentunya nanti hasil akhir dari pembelajaran itu kan meningkatnya hasil belajar siswa ya, kualitas lulusannya itu akan lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang lain.